Sekali main bertiga aja. Berlatar kehidupan di sebuah negara, yaitu di Korea Selatan, di mana ada seorang pria dewasa yang sedang melakukan aktivitas, yaitu memasak. Pria ini kita sebut aja Samsul. Diketahui Samsul adalah pria yang sudah beristri. Kesehariannya lebih banyak dihabiskan di rumah aja, karena selepas menikah dia jadi pengangguran akibat PHK di mana perusahaan tempat dia bekerja bangkrut. Untuk mengisi waktu luang dari sekian banyak hobi, memasak adalah salah satu yang sangat disukainya, di mana saat ini dia sedang memasak tongseng biawak, masakan yang tengah viral kemarin di TikTok. Dan tak berapa lama kemudian, sang istri kita sebut aja Yuni, mulai menghampiri Samsul, di mana Yuni yang hendak pergi bekerja, dia menyempatkan diri untuk bertemu. 어, 메뉴는 뭐야? 이거? 엄청 맛있어 보이는데. 자기가 좋아하는 거잖아. Sebagai Lupa. pasangan suami istri, mereka pun sangat romantis dan terlihat sangat bahagia, walaupun mereka saat ini belum mempunyai seorang anak. Dan selagi Samsul sedang memasak, entah bagaimana si Yuni istrinya memikirkan sesuatu yang sangat mengusik di kepalanya. Sambil melihat wajah suaminya, dalam hatinya pun timbul pertanyaan, yaitu seberapa besar suaminya ini mencintai dirinya. Karena yang Yuni lihat, suaminya ini gantengnya minta ampun. Dirinya sampai saat ini masih tidak menyangka bisa menikah dengannya. Karena yang Yuni ketahui, seorang pria tampan akan sangat mudah untuk berpaling hati. Walaupun saat ini Samsul telah membuktikan bahwa dengan pernikahan ini adalah sebagai bukti cintanya. Tapi entah kenapa, pertanyaan itu selalu muncul. Yuni merasa ada kecemasan, padahal dulu Yuni berharap dia menikah dengan pria yang biasa-biasa aja. 자긴 나 사랑해? 당연하지. 왜? 불안해? Dan sebelum pamit pergi, Yuni kasih tahu ke suaminya kalau kepergiannya hari ini dia tidak akan pulang karena Yuni ada perjalanan bisnis ke salah satu kota yaitu Busan. Hal itu membuat Samsul menghentikan kegiatan memasaknya. Merasa kalau kepergian istrinya itu sangat membuatnya kecewa. Selain merasa khawatir, Samsul nggak bisa kalau hidup lama-lama tanpa Yuni. Karena Samsul begitu mencintai Yuni. 나 걱정 안 해도 되지? 나 자기밖에 없다니까. 아, Singkat cerita, di dalam mobil, ketika Yuni sudah sampai di tempat kerjanya, dia mendapat telepon dari salah satu sahabatnya yang bernama Nurul. Di mana saat ini sahabatnya itu sedang mengadakan reuni sekolah. Dan sangat disayangkan Yuni tidak bisa hadir karena dia hari ini ada pekerjaan penting. Karena Yuni mewarisi perusahaan dari ayahnya yang harus dia jalani, yaitu perusahaan kerupuk kulit. Lalu di telepon, Nurul sahabatnya mengatakan kalau saat ini dia telah berhubungan gelap dengan suami dari salah satu teman sekolahnya. Hal ini sempat membuat Yuni terkejut, malah perasaannya dibuat semakin tidak menentu. Karena akhir-akhir ini dia mengalami kecemasan tentang hal ini. Merasa kalau di dunia ini isinya cuma perselingkuhan. 뭐? 진이 남편 바람났다고? 대박. 어? Lalu setibanya Yuni ke dalam kantor, ketika hendak menuju ruangannya, tidak sengaja dia melihat seorang wanita cantik yang badannya seperti gitar Espanyole. Dan Yuni pun sempat menyapanya, di mana wanita tersebut adalah salah satu karyawannya yang bernama Ngatmi. Sebagai karyawan di perusahaan, Ngatmi dinilai sangat baik oleh Yuni. Dia juga selalu rajin masuk. Kalau Yuni nyuruh apa-apa, Ngatmi selalu melakukannya dengan baik. Sebagai bawahan, Ngatmi pun sangat ramah di hadapan Yuni. Dengan keindahan tubuh Ngatmi sebagai sesama seorang wanita, Yuni pun sangat menyukainya. Entah apa yang dipikirannya, yang jelas Yuni sempat iri ketika melihat Ngatmi yang begitu cantik dan pintar merawat tubuhnya. Lalu kembali ke rumah, setelah menyelesaikan makannya, dia pun mengerjakan pekerjaan rumah, di mana Samsul yang sebagai kepala rumah tangga, kesehariannya tiap hari ya begini aja. Mau kerja juga susah, ngelamar di mana-mana belum ada yang keterima, mau ngojol takut kepanasan, kulitnya hitam. Daripada capek-capek, toh juga dari penghasilan istrinya sudah sangat mencukupi.
karena Yuni mewarisi harta kekayaan dari ayahnya. Walaupun sempat dibilang mau kondo, bagi Samsul nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting hidupnya bahagia. Daripada punya jabatan tinggi, tapi kerjaannya cuma bagi-bagi susu doang. Lalu kembali ke Yuni, di waktu yang senggang, Yuni saat ini ngajak Ngatmi untuk sekedar minum kopi. Di mana Yuni selain memuji kecantikannya, dia pun menanyakan sesuatu yang sifatnya pribadi. Hal itu membuat Ngatmi heran, di mana saat ini Yuni sedang mengalami kecemasan. Hatinya sangat risau karena selalu kepikiran tentang suaminya yang bisa dibilang sangat tampan. Hal itu membuat Yuni ketakutan kalau suaminya berpaling darinya. Jadi saat ini Yuni meminta kepada Ngatmi untuk sengaja menggoda suaminya karena dia ingin menguji kesetiaan Samsul suaminya. Atas dasar itulah, Yuni pun memberitahu ke Ngatmi apa aja yang nanti dia akan lakukan. Walaupun ini terasa aneh bagi Ngatmi, tapi karena yang meminta itu adalah Yuni, bosnya di kantor, jadi mau gimana lagi? Dengan terpaksa, Ngatmi pun menurutinya. 아, 진짜 딱 그렇게만 하면 돼. 그러다 Lalu singkat cerita, nggak berapa lama kemudian, Samsul yang sedang berada di rumah, di saat sedang memandangi foto istrinya, tiba-tiba aja Yuni menelponnya. Di mana saat ini Yuni sangat membutuhkan dokumen penting yang ketinggalan di rumah. Lantas Yuni pun minta suaminya untuk mencari dokumen tersebut. Dan nanti 1 jam ke depan, akan ada seseorang yang akan mengambil dokumen tersebut ke rumahnya. Mendengar hal itu, Samsul sebagai suami yang baik, dia pun langsung mencarinya. 그럼 저 다녀올게요. 그래, 무슨 일 있으면 바로 연락하고. 네, 걱정 마세요. Lalu selang 1 jam kemudian, Samsul yang saat itu ingin memasak, tiba-tiba aja suara bel pintu berbunyi. Di mana saat membuka pintu, ternyata yang datang adalah seorang wanita cantik, yaitu Ngatmi, yang ditugaskan oleh bosnya, yaitu si Yuni, untuk mengambil sebuah dokumen penting. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa kehadiran Ngatmi tak lain dan tak bukan adalah hanya untuk menggoda Samsul di saat Yuni nggak ada di rumah. 허리 이거 맞죠? Lalu setelah dokumen sudah diserahkan, Ngatmi yang mencium bau masakan. Hal itu membuatnya menjadi lapar. Samsul yang sebenarnya cuma basa-basi aja menawarkan untuk makan bersama, nggak terduga Ngatmi malah nyelonong masuk ke dalam. Lalu setelah masuk ke dalam sambil menunggu masakannya selesai, Ngatmi diam-diam memperhatikan Samsul, di mana dalam lubuk hatinya dia sangat ingin memiliki pria seperti yang ada di hadapannya. Tapi sayangnya pria tersebut sudah menjadi milik orang lain. Selain tampan di mata Ngatmi, Samsul adalah sosok pria yang pintar. Apalagi Samsul pandai dalam memasak. Hal itu membuat hatinya meleleh, karena saat ini nggak banyak pria seperti Samsul. Ngatmi yang seharusnya bertugas untuk menggoda Samsul, dia malah terbawa suasana. Dia benar-benar menyukai pria tersebut. Dan di sisi lain, Yuni yang masih berada di kantor, dirinya merasa was-was. Takut suaminya benar-benar tergoda oleh Ngatmi yang dia tahu memiliki wajah yang cantik. Apalagi bodinya sangat disukai oleh banyak pria. Bahkan pikirannya sudah kemana-mana, kepikiran kalau suaminya si Samsul saat ini sudah tergoda dan pasti tengah melakukan sesuatu karena Ngatmi sudah cukup lama tidak kembali ke kantor. Dan hal itu semakin membuatnya sangat panik dan gak tahan dengan perasaannya sendiri. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali pulang melihat situasi yang sebenarnya. Dan kekhawatiran Yuni sangat berbanding terbalik. Di rumah mereka, Samsul gak berbuat macam-macam. Dia sendiri pun menyadari walaupun di hadapannya ada seorang wanita, tapi dia nggak akan sampai hati untuk mengkhianati istrinya. Malah Samsul melakukan suatu perbuatan yang baik ketika Ngatmi sempat tertidur akibat kebanyakan minum ciu saat makan bersama dengan Samsul. Tapi setelah Ngatmi terbangun dari tidurnya, dia pun menghampiri Samsul yang sudah tidur pulas di kamarnya karena dia sudah nggak tahan ingin merasakan kehangatan pelukan Samsul. Lalu singkat cerita, setelah selesai dengan apa yang mereka lakukan, tampak mereka berdua sangat menyukai dan puas atas apa yang telah terjadi. Di mana hal itu membuat Ngatmi ingin merasakan kembali. Tapi di sini Samsul bilang bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Dan ini adalah rahasia mereka berdua. Karena Samsul tak ingin hubungan mereka berlanjut. Tak ingin nanti istrinya tahu. Mendengar ucapan Samsul, Ngatmi pun kecewa. Karena Samsul menganggap hubungan mereka barusan hanyalah hubungan 1 malam. Di saat itu juga hatinya pun hancur karena dia berharap Samsul bisa berbagi cinta kepada dirinya. Tapi walaupun begitu, Samsul seakan mengerti perasaan Ngatmi, jadi dia pun memeluknya dengan erat. Dan beruntungnya secara tiba-tiba Yuni sudah pulang.
dan dia mendapati suaminya bersama Ngatmi. Walaupun Samsul sempat dibuat panik atas kepulangannya itu, tapi Samsul mencoba untuk bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan adanya Ngatmi di sisi mereka, hal itu menjadi pertanyaan di kepala Yuni, sehingga Ngatmi sendiri pun bingung harus menjawabnya. Tapi di sini Samsul langsung bilang, ketika Ngatmi ngambil dokumen, tiba-tiba dia kelaparan ketika mencium bau masakan yang Samsul buat. Dan di saat itu Samsul mengajaknya untuk makan bersama. Dengan alasan yang cukup masuk akal, akhirnya Yuni pun mempercayai apa yang dibilang oleh suaminya. Dan karena hari ini sudah sangat larut malam, Yuni pun meminta Ngatmi untuk menginap saja, karena akan berbahaya jika pulang saat ini. Mendengar hal itu, Ngatmi pun terkejut, sekaligus senang karena bagaimanapun juga dalam hatinya, saat ini dia tidak ingin jauh dari Samsul. Dan karena ini sudah menjadi perintah Yuni sang bos di kantor, jadi dengan senang hati Ngatmi menurutinya. 그럼, 저쪽 작은 방 쓰면 돼. 네. 자기, 아무 일 없었지? 응? 무슨 일? Lalu singkat cerita, Ngatmi yang diberi tugas untuk menggoda suaminya, Yuni pun menginterogasinya, di mana Yuni mempertanyakan perihal dia selama di rumah ini. Ngatmi sudah ngapain aja dengan Samsul, dan apakah Samsul sempat tergoda atau tidak dengan Ngatmi. Dengan pertanyaan tersebut, Ngatmi bilang kalau tidak ada yang terjadi dengan mereka, semua biasa-biasa aja. Malah ketika Ngatmi mencoba menggodanya, Samsul malah bilang kalau dia sangat mencintai Yuni. Mendengar hal itu, Yuni jadi teringat kata-kata yang selalu Samsul ucapkan kalau suaminya sangat mencintainya. Katanya hanya ada nama Yuni seorang di hatinya. Hal itu membuatnya tenang dan bahagia karena kekhawatirannya selama ini ternyata salah. Padahal sebaliknya, Ngatmi yang tidak mau perasaannya diketahui oleh Yuni, dia pun berbohong. Ngatmi nggak mau kalau Yuni tahu kalau tugas yang telah diberikan ini telah membuatnya jatuh hati. Dan yang terpenting saat ini adalah dia bisa merasakan kehangatan pelukan suami dari bosnya itu. Tamat. Akhir kata saya Rex ucapkan makasih. Segenap jajaran yang bertugas kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Like, comment, subscribe, jangan ragu. Main bertiga aja selalu buatmu. Setia bersama kita jadi keluarga. Ayo terus dukung, jangan kemana-mana.